adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Patrin. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan seri terakhir tentang Upside Down. Nah adik-adik jangan lupa ya buat teman-teman yang baru bergabung nih. Nah teman-teman yang baru bergabung silahkan untuk lihat video-video sebelumnya supaya adik-adik juga bisa mengikuti seri ini dengan baik. Nah adik-adik pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami supaya setiap kali kami beribadah, kami bisa beribadah dengan benar dan seturut dengan perkenanan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah di akhir dari seri Upside Down ini, kami bisa memahami nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau taat, dan hati yang mau melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik sekalian, Lause mau mengajak adik-adik semua berpikir dulu nih. Nah, coba kita sama-sama pikir. Adik-adik, hari ini siapa sih yang gak mau populer? Siapa sih yang gak mau terkenal? Atau gini deh, manusia pada umumnya itu mau mencari aman, bener gak? Siapa sih yang mau hidupnya itu nggak aman? Nggak ada. Ya nggak, adik-adik aja pasti pengennya yang aman hidupnya, ya kan? Aman di rumah, tenang hidupnya, nggak ada nggak ada sesuatu yang buruk lah yang terjadi ya. Nah, adik-adik umumnya manusia mau atau menginginkan keadaan seperti itu. Tapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terbalik. Hari ini kita akan mendengarkan hal yang terbalik yang Tuhan Yesus ungkapkan. Nah, yuk kita sama-sama lihat Alkitab kita dari Matius pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Hari ini adalah seri terakhir ya tentang Upside Down. Kita akan melihat Alkitab kita baca sama-sama ya. Matius pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, demikian kata firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik sekalian, Lause kembali nih mau mengingatkan bahwa perkataan bahagia yang Yesus beritakan ini bukan persyaratan masuk. Ya, bukan syarat supaya kita itu bisa masuk kerajaan Allah, tetapi penyataan tentang kerajaan Allah, tentang bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Allah di bawah pemerintahan Allah. Nah, adik-adik sekalian, di bagian terakhir ini semakin nyata Tuhan memperlihatkan bahwa melalui perkataan bahagia ini nilai kerajaan Allah sungguh benar-benar berbanding terbalik dengan dunia, sehingga sudah sewajarnya orang yang mengikuti dia itu terpapar atau menanggung resiko penyiksaan. Wah, kalau gitu ngikut Tuhan susah banget ya Lause ya. Kita mesti disiksa, kita mesti mengalami penganiayaan. Betul, Tuhan Yesus sudah mengatakannya dan Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita. Tetapi adik-adik bukan berarti kita nih mau mencari-cari penyiksaan. Aku mau mencari penyiksaan karena Tuhan bilang orang yang disiksa itu adalah orang yang berbahagia. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi penyiksaan atau misalnya resiko penganiayaan yang dimaksud di sini adalah ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, lalu dunia menentangnya sehingga kita mengalami penganiayaan. Nah, adik-adik sekalian, dengan mengatakan hal ini,
Tuhan Yesus menyoroti tindakan ahli Taurat dan orang Farisi yang menyiksa orang-orang yang tidak sesuai dengan standar kebenaran mereka. Nah, padahal mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi Alkitab, hukum Taurat, tetapi mereka justru menyiksa orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran mereka. Nah, ironis sekali, mereka menjunjung tinggi kebenaran tetapi malah menyiksa orang yang memberitakan kebenaran dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, di dunia kita saat ini, penyiksaan yang kita alami itu bisa berupa perkataan verbal ataupun perbuatan yang menyakiti kita secara fisik, atau bisa juga keduanya. Nah, adik-adik, tapi di bagian firman Tuhan ini Yesus mengatakan bahwa orang yang rela menderita karena kebenaran Allah akan mendapatkan kerajaan Allah kelak. Di akhir seri Upside Down ini, bahagia ini, perkataan bahagia ini ditekankan bahwa murid Yesus itu riskan mengalami penganiayaan karena Tuhan, karena Yesus. Jadi di bagian akhir ini Tuhan Yesus menekankan itu, bahwa kamu akan mengalami penganiayaan karena aku, karena Tuhan Yesus. Nah, tapi seperti demikian besarnya resiko mengikut Yesus, demikian juga besarnya upah yang kelak menanti di surga. Nah, meskipun resiko mengikuti Yesus itu besar sekali, tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa upahnya pun akan besar nanti di surga. Nah, adik-adik, janji ini, ya, janji bahwa kita akan mendapatkan upah di surga, itu sudah berlaku dari masa kini. Hah? Oh iya loh, iya. Itu sudah berlaku dari masa kini dan akan digenapi secara penuh ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, walaupun setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan memiliki risiko penyiksaan, memiliki risiko mengalami penganiayaan, tetapi ada pengharapan yang pasti bahwa kita akan mendapatkan upah kita di surga kelak. Nah, adik-adik sekalian, di akhir seri kita ini, Lause mau mengingatkan dan mengajak kita untuk melihat gambaran dari murid Tuhan secara utuh. Dilihat dari nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, murid Tuhan yang memiliki hubungan yang baik dengan Dia, itu memulai hubungannya itu dengan lutut yang bertelut di hadapan Tuhan karena sadar akan kemiskinannya. Ingat seri yang bagian yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dan yang kedua berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, itu adalah itu adalah murid Tuhan yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Nah, sikap ini membawa murid itu menjadi lemah lembut dengan hubungannya dengan orang yang ada di sekelilingnya. Dan hal ini jauh dari kondisi yang tenggelam dari dosa karena dia lapar dan haus akan kebenaran dari Tuhan. Karena dia lapar dan haus akan kebenaran dari Tuhan. Nah, hubungan yang baik dengan Tuhan tidak membuat kita murid-muridnya itu terisolasi dengan dunia, terpisah dari dunia. Tidak. Tetapi membuat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan justru masuk ke tengah-tengah dunia, hidup di tengah dunia dan menunjukkan belas kasihan Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan karena dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Nah, murid Tuhan juga akan menjadi pembawa damai. Ingat ya, seri kita minggu lalu tentang pembawa damai. Nah,
Adik-adik, meski tidak selalu dihargai, malahan ada resiko untuk disiksa karena kebenaran Tuhan, dan karena kita membawa identitas Kristus di dalam diri kita, pada akhirnya kita sebagai murid-murid Tuhan diajak untuk bersukacita di kondisi ini. Kita diajak untuk berbahagia di kondisi ini karena ada janji Tuhan yang pasti tentang upah kita di surga. Nah, adik-adik, walaupun kita mengalami penganiayaan dan penderitaan karena Yesus Kristus, tetapi kita harus mengingat bahwa ada pengharapan, yaitu janji Tuhan bahwa kita akan memperoleh upah kita kelak di dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik sekalian, Lose mau cerita nih, ada satu anak namanya Hussein, kalau tidak salah. Iya, namanya Hussein. Nah, Hussein ini adik-adik adalah salah satu anak yang tinggal di Turki. Ayo, tahu nggak Turki itu situasinya kayak gimana? Nah, di Turki itu 96% penduduknya adalah orang Muslim. Nah, meskipun banyak orang yang tidak mempraktekkan agama Kristen di sana, meskipun mereka semua rata-rata adalah Muslim, tetapi Hussein dan keluarganya tetap memilih untuk mengikut Kristus. Dia tetap memilih untuk mengikut dan memegang teguh imannya. Nah, ada satu kejadian di mana Hussein ini bangga banget jadi orang Kristen. Dia senang sekali dan dia merasa bahagia sekali menjadi anak Tuhan. Jadi dia pakai kalung salibnya untuk pergi ke sekolah. Dia menunjukkannya kepada teman-temannya di sekolah. Nah, adik-adik, waktu dia menggunakan kalungnya itu, dia mengalami penganiayaan oleh teman-temannya. Jadi dia diejek-ejek oleh temannya. Kamu malah sampai dikatain kafir. Padahal Hussein ini mau memberitakan kabar baik untuk teman-temannya bahwa aku adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, sudah ditebus oleh Kristus sehingga aku beroleh kedamaian, aku bisa hidup dengan baik. Nah, adik-adik, ketika dia menggunakan kalung salibnya itu, dia mendapatkan penganiayaan dari teman-temannya. Malahan dia dikatakan, aduh kamu kafir, kamu kok kafir busuk kamu gitu katanya. Karena kamu kok percaya pada hal-hal begituan gitu. Nah, tapi adik-adik, penganiayaan yang dialami oleh Hussein ini tidak membuat Hussein menjadi kalah terhadap penganiayaan yang dialaminya. Justru dia tetap berjuang untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Malahan adik-adik, guru-gurunya pun juga di sekolah pernah memukul Hussein karena dia mengikut Kristus. Nah, sewaktu dipukul, gurunya ini bilang ke Hussein, ayo kamu ucapkan kalimat syahadat gitu. Kalimat syahadat itu kayak pengakuan iman di dalam agama Muslim. Nah, waktu dia dipukul, dia dianiaya oleh guru-gurunya, dia tetap memilih mengikut Kristus. Nah, di tengah kondisinya yang seperti itu, yang mengalami penderitaan, yang mungkin membuat sedih, membuat kecewa gitu. Tetapi Hussein tidak begitu. Dia tetap semangat dan dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa penderitaan yang dia alami bukanlah apa-apa. Karena suatu saat nanti dia akan memperoleh pengharapan dari Tuhan, yaitu janji bahwa kerajaan dia akan mendapatkan upah ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, adik-adik sekalian, sebagai orang-orang Kristen, maukah kita bertindak dan berperilaku seperti Hussein yang tetap mempertahankan imannya walaupun teman-temannya, walaupun guru-gurunya, orang-orang di sekelilingnya itu menganiaya dia, walaupun teman-temannya mengejek-ngejek dia. Nah, maukah kita juga melakukan hal demikian, tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan memang tidak mudah. Memang tidak mudah menerapkan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Nilai-nilai kerajaan Allah yang berbanding terbalik dengan dunia. Tetapi adik-adik sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan ada pengharapan buat kamu yang melakukan itu. Ada pengharapan bahwa kamu akan memperoleh upahmu nanti. Nah, adik-adik sekalian, kita akan hafalkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 5 ayat 11. Bunyinya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sekali lagi ya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Adik-adik sekalian, ada satu lagu, kiranya lagu ini bisa menguatkan kita ya adik-adik ya, bahwa setiap persoalan yang kita alami akan selalu ada Tuhan Yesus yang menopang kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali karena kami sebagai anak-anak Tuhan boleh belajar tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke tengah dunia. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak-Mu juga bisa melakukan nilai-nilai yang sudah kami pelajari selama ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menguatkan kami, memberikan kami damai sejahtera ketika kami mengikut Tuhan. Kami berdoa kiranya dalam setiap penganiayaan yang kami alami ketika mengikut Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami dan kami tahu Tuhan selalu menopang kami karena Tuhan adalah Tuhan yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan dan biarlah kami juga boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Nah adik-adik, Lause mau mengingatkan jangan lupa mengisi bejana untuk Tuhan. Supaya nanti ketika kita semua boleh kembali beribadah di gereja, kita boleh membawanya dan mempersembahkannya untuk Tuhan. Selalu yang kedua, Lause mengingatkan jangan lupa isi kahutnya. Karena isi kahut itu ternyata seru banget ya adik-adik ya. Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini, sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan and God bless you all. Bye.